Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah Purwasi, MPSI Psikolog. Perkenalkan, nama saya Fatima dengan NIM 1910900108. Mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema gangguan kecemasan, guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah modifikasi perilaku. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan menurut Lazarus tahun 1969 ialah kecemasan merupakan suatu respon dari pengalaman yang dirasakan tidak menyenangkan dan diikuti perasaan gelisah, khawatir, dan takut. Kecemasan merupakan aspek subjektif dari emosi seseorang karena melibatkan faktor perasaan yang tidak menyenangkan yang sifatnya subjektif dan timbul karena mengadaptasi tegangan, ancaman kegagalan, perasaan tidak aman, dan konflik, dan biasanya individu tidak menyadari dengan jelas apa penyebabnya karena mengalami kecemasan. Selanjutnya, apa perbedaan cemas dan takut? Perbedaannya adalah pada kecemasan, penyebabnya jelas dan adanya fakta-fakta atau keadaan yang benar-benar membahayakan. Lalu, rasa takut penyebabnya tidak jelas karena merupakan suatu prasangka pribadi yang menyebabkan seseorang mengalami kecemasan. Pendekatan-pendekatan kecemasan terdapat 4. Yang pertama adalah psikoanalistik. Psikoanalistik menyatakan bahwa sumber-sumber kecemasan adalah adanya suatu konflik bawah sadar. Freud meyakini bahwa kecemasan merupakan hasil dari konflik antara dorongan-dorongan id dan desakan ego dan superego. Dorongan ini dapat merupakan ancaman bagi setiap individu karena berlawanan dengan nilai-nilai personal dan sosial. Selanjutnya, teori perilaku menyatakan bahwa kecemasan berasal dari suatu respon terhadap stimulus khusus atau fakta. Lalu ketiga adalah teori interpersonal, menjelaskan bahwa kecemasan terjadi karena ketakutan akan penolakan antara individu sehingga menyebabkan individu bersangkutan merasa tidak berharga. Lalu yang terakhir, teori biologis. Kecemasan ini dapat disebabkan oleh penyakit fisik dan keabnormalan, tidak oleh konflik emosional. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan dibagi menjadi 4. Yang pertama, kecemasan ringan, kedua, kecemasan sedang, ketiga, kecemasan berat, dan yang terakhir adalah panik. Saya akan menjelaskan kecemasan ringan. Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. Kecemasan ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dari kreativitas. Akibat yang dimunculkan pada tingkat ini ialah tidak terlalu membahayakan orang tersebut, seperti mungkin lebih ke kelelahan. Lalu yang kedua adalah kecemasan sedang. Kecemasan sedang ini memungkinkan seseorang memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lainnya sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Akibat yang terjadi pada tingkat ini yaitu kelelahan yang meningkat, kecepatan denyut nadi, dan pernafasan yang meningkat, lalu ketegangan otot meningkat, bicara yang cepat dengan volume yang tinggi, lahan persepsi atau pemikiran yang menyempit, mampu untuk belajar namun tidak dapat optimal, kemampuan konsentrasi yang menurun, mudah tersinggung, tidak sabaran, mudah lupa, marah, dan pun menangis. Selanjutnya adalah kecemasan berat. Kecemasan berat ini mengakibatkan seseorang
akan cenderung memusatkan pada suatu hal yang terperinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area yang lainnya. Akibat yang muncul pada tingkat ini adalah keluhan pusing, sakit kepala, tidak dapat tidur atau insomnia, sering kencing, diare, berfokus pada dirinya sendiri, perasaan tidak berdaya, dan sering bingung. Selanjutnya, tahap tingkatan terakhir yaitu panik. Orang yang sedang panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Tanda dan gejala yang terjadi pada keadaan ini adalah susah bernapas, wajah pucat, tidak dapat berespon terhadap perintah yang sederhana, akan berteriak ataupun menjerit, serta mengalami halusinasi dan delusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan efek samping dari gangguan kecemasan, yaitu pertama, berat badan seseorang akan mudah bertambah ataupun berkurang. Lalu yang kedua, jantung akan sering berdebar. Yang ketiga, sering sesak napas. Yang keempat, insomnia atau kesulitan tidur. Yang kelima, sering mengalami masalah pencernaan. Yang keenam, sering buang air kecil. Yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki muka yang pucat. Selanjutnya adalah respon perilaku. Pertama, secara motorik. Seseorang akan mudah gelisah, mengalami ketegangan fisik atau termo, sering kaget, bicaranya cepat, kurang koordinasi, menarik diri dari seseorang, dan menahan diri untuk berkomunikasi dengan seseorang, serta hiperventilasi. Lalu secara kognitif, seseorang tersebut tidak dapat konsentrasi, pelupa, sering salah tafsir, pikiran yang blocking, dan menurunnya lahan persepsi, serta bingung, kesadaran diri juga merendah. Kesadaran diri berlebihan, waspada yang berlebihan, hingga tidak objektif. Lalu secara afektif, orang tersebut tidak sabaran, tegang, sering gugup, ketakutan yang berlebihan, dan sangat gelisah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi gangguan kecemasan menurut Karen Horney. Di sini ada dua cara. Yang pertama, yaitu mengatasi kecemasan dengan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang kedua, mengatasi kecemasan dengan menjauhkan diri dari orang lain. Baiklah, yang pertama, mengatasi kecemasan dengan berinteraksi dengan orang lain, di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, gaining affection, di mana membuat penderita tersebut berpikir, jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan menyakitiku. Lalu yang kedua, being submissive, di mana membuat penderitanya berpikir, jika saya tidak melawan, maka saya tidak akan disakiti. Orang akan menghindari melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan orang lain. Lalu yang ketiga, attaining power atau achieving power, di mana jika aku berkuasa, maka tidak akan seorang pun yang dapat menyakitiku. Orang akan melakukan kompensasi terhadap ketidakberdayaannya dan mendapatkan rasa aman melalui pencapaian prestasi atau melalui perasaan superioritas melebihi orang lain. Lalu yang kedua, yaitu mengatasi kecemasan dengan menjauhi diri dengan orang lain, yaitu dengan cara withdrawing, di mana akan membuat penderita berpikir, jika aku tidak bergantung pada orang lain, maka tidak seorang pun dapat menyakitiku. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan untuk materi ini. Baiklah, saya akan memberikan contoh seseorang yang mengalami gangguan kecemasan. Berikut videonya. Tekanan darah gue lagi rendah, terus tadi setiap gue mau tidur gue kebangun, gue anxiety attack, gue bolak-balik sampai gue mual, nafas gue lagi gak beraturan, terus gue juga sendirian di rumah. Ayo, pasti bisa.
Ini tadi gue lagi tidur sambil nunggu Netflix. Gue kebangun karena gue anxiety attack. Ini makanya gue bikin video. Sebenarnya gue ngasal banget. Gue ngedistract. Ini cara gue ngedistract anxiety gue. Karena ini udah jam berapa ya? Jam 11. Gue udah gak bisa nelfon siapa-siapa lagi. Masih cemas mau nelfon siapa juga gue nggak tahu nih. Semuanya udah pada tidur. Beginilah gue setiap anxiety attack gue selalu sendirian dari 2016. Kalau dulu gue bisa sampai nangis, sekarang gue udah bosen nangis, udah bosen. Sorry, rambut gue berantakan. Gue udah gak peduli penampilan. Anxiety-nya parah cuy. Ini video perdana gue nunjukin gue lagi anxious. Ini anxious parah banget nih. Karena gue hari Sabtu ada talk show 2 biji. Mungkin. Terus gue juga besok ada syuting sama CNN. Damn. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.